Bismillah. Jadi saya ingin membacakan komentar teman-teman yang menurut saya ini agak unik di video saya yang ini. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad lin, mad badal, mad tamkin, mad iwad, mad arid li sukun, mad lazimu saqal kalimi, mad lazimu khafaf kalimi, dan lain-lain semuanya itu. Kemudian ada lagi kalau hukum dengung itu, ya ada izhar, ikhfa hakiki, idgham bila ghunna, idgham bil ghunna, iqlab. Kalau mim ada idgham mimi, kemudian ada ikhfa syafawi, ada izhar syafawi. Itu semua tidak penting. Ya. Ini tentang saya mengatakan bahwasanya menghafal hukum-hukum tajwid, ya istilah-istilah tajwid itu tidak penting. Nah, akan saya bacakan beberapa komentar yang menurut saya agak unik dan agak lucu ya. Ya. Pertama ada, makasih Pak Ustadz. Ya, kemudian orang sudah tua gini lupa istilah-istilah tajwid. Yang penting bisa baca Quran, tiap hari rutin baca saja udah bagus. Iya, memang iya. Jadi kalau sudah berumur tidak perlu menghafal hukum-hukum tajwid. Jadi lebih tepatnya perbanyak tilawah saja. Ya, kalau memang ada yang huruf atau makhraj yang perlu diperbaiki, silahkan minta koreksi sama guru-guru Al-Quran gitu ya. Kemudian, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Memang kalau sudah berumur suka lupa nama-nama tajwidnya. Iya, gitu. Memang iya. Kemudian juga ada lagi. Saya sangat sependapat Pak Ustadz karena saya mengajar ibu-ibu yang sudah 50 tahun ke atas. Jadi untuk mengingat istilah-istilah tajwid mereka sangat sulit. Iyalah, jangan disuruh menghafal. Yang penting itu targetnya itu pertama, ibu-ibu itu senang dulu baca Quran, ya. Kita koreksi pelan-pelan sesuai dengan kemampuannya. Ya, kita semangatin dan mereka target kita istiqomah sampai meninggal. Tuh. Target kita istiqomah. Ya. Jangan sampai kita berikan tugas untuk menghafal, akhirnya terbebani, akhirnya jadi futur, jadi males belajar. Dia menganggap susah menghafalnya. Jadi belajar Quran bagi teman-teman yang sudah berumur, jangan merasa terbebani dengan materi, jangan merasa terbebani dengan materi-materi tajwid. Ya, makanya saya sarankan nggak usah dihafal. Yang penting senang dulu baca Quran, dikoreksi itu senang, ya, diperbaiki pelan-pelan. Kemudian, betul Ustaz, setuju saya. Pusing kalau harus dihafal semua, yang penting tahu tanda bacanya. Betul, setuju, sepakat. Iya Ustadz, termasuk saya kalau ngajar ngaji saya sama seperti Ustadz. Iya, ya anak kecil yang awal-awal itu umur-umur TK, SD itu aja dulu. Ya yang penting bisa bacanya. Nanti di umur SMP baru dikenalkan tuh. Kalau SMP itu kan akalnya udah bagus ya, pikirannya, kecerdasannya udah meningkat. Nah baru kasih tanda-tanda tajwidnya, hukum-hukum tajwid, nama-nama tajwidnya gitu ya. Saya bukan melarang ya. Ini hanya yang sudah tidak sanggup untuk menghafal, ya, sekiranya kita cari yang prioritas, begitu. Kemudian, ya Ustadz, saya juga belum tahu nama-nama tajwid, insya Allah tahu dengungnya. Nggak apa-apa, nggak usah dihafal. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Saya seorang mu'alaf sebulan yang lalu. Benar apa yang Ustadz katakan. Saya sangat sulit tentang istilah-istilah tajwid, apalagi mu'alaf. Nggak usah ngafal-ngafal istilah tajwid, nggak usah. Yang penting tahu panjang pendeknya, dengungnya, qalqalahnya tahu, ya kan? Mana yang huruf dipantulkan, mana yang tidak boleh dipantulkan, ya kan? Kemudian tebal dan tipisnya huruf. Udah itu. Nah, fokus kepada perbaikan bacaan saja. Ya, itu lebih ringan, lebih asik belajarnya, ya. Kemudian ada juga lagi, iya betul Ustadz, yang penting bacaannya benar dan pengucapan makhrijul hurufnya sudah benar. Terkadang orang yang ilmu tajwidnya dikatakan sudah mentok, udah melontok katanya, udah ngelontok kering, tapi bila disuruh baca masih belum tepat bacaannya dan makhrijul hurufnya. Itu saya. Itu saya. Kebetulan saya mondok lumayan lama teman-teman. Saya SMP itu mondok, SMA itu mondok, waktu kuliah juga mondok, kan lama saya mondok. Nah, tapi yang kurang diperhatikan adalah bacaannya. Bacaannya kurang diperhatikan. Kalau ilmu tajwidnya saya hafal,
tapi kurang diperhatikan bacaannya, cara membacanya. Ya, akhirnya ketika saya tes dengan seorang syekh, bacaan saya banyak salah. Tapi alhamdulillah setelah setahun saya belajar tahsin, perbaiki bacaan, alhamdulillah ya sudah banyak yang berubah, dan sekarang saya juga sudah mengajar tahsin ya. Kemudian, ya Pak Ustadz, saya kalau sudah belajar terus saya pusing mikirnya. Jangan dibikin pusing, Bu. Ya udah, jangan dihafal. Udah fokus tilawah, ya perbaiki makhraj huruf, udah gitu aja. Lebih asik belajarnya. Ya, kemudian, makasih penjelasannya Ustadz. Saya belajar tahsin, ya koordinatornya yang mengajar muter-muter. Kalau memberi materi jadi muter kepala saya. Lucu teman-teman ya. Saya berhenti karena nggak mau pusing lagi. Saya sekarang belajar baca yang benar di makhrajul huruf saja, nggak mau pusing menghafal istilah tajwid. Masya Allah. Itu yang saya sayangkan teman-teman. Gara-gara dibebani dengan istilah-istilah tajwid yang padahal umurnya udah nggak muda lagi teman-teman. Nah itu jadi futur, kan kasihan. Futur itu tuh kalau udah males, bukan hanya males ilmu tajwid aja, baca Quran jadi males juga nanti takutnya kan itu. Makanya berikan materi-materi yang ringan. Ya, satu materi tapi sudah mencakup keseluruhan ilmu tajwid. Itu saya sudah punya rumus-rumusnya teman-teman. Insya Allah nanti saya bongkar pelan-pelan. Ya, tetap semangat ya Bu Lisa. Kemudian, ya Pak Ustadz, sebutan-sebutan seperti itu bikin saya bingung karena saya masih belajar, malah keder jadinya. Nggak usah dihafal Pak, nggak usah dihafal. Nah, ternyata keyakinan saya selama ini benar. Kalau disuruh menghafal segitu banyak nama-nama tajwid dengan usia saya yang sudah 52 tahun, ini nggak mampu. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah. Iya, nggak usah dihafal hukum-hukum tajwidnya. Yang penting tahu tanda-tanda bacaannya, benerin makhrajul hurufnya. Udah itu aja. Ya, dan belajarnya lebih asik, lebih enak, menyenangkan. Ya. Kemudian, saya banget itu males ngapa-ngapain. Males ngafalin mat, idgham, dan apalah itulah. Umur saya 54 tahun. Dulu waktu kecil belajar sama bapakku sendiri yang kebetulan lulusan pondokan. Aku cuma diajari tanda-tanda bacaan yang benar saja. Dan aku ajarin ke anak-anak yang lain juga begitu dulunya. Iya, ya, boleh, ya. Hanya tanda-tanda saja, yang penting bacanya benar, cara bacanya tahu gitu ya. Terima kasih banyak infonya Pak Ustadz. Saya juga nggak begitu paham tentang tajwid, tapi saya tahu tentang panjang pendeknya, mengerti huruf-hurufnya, tahu tanda-tandanya. Terima kasih banyak Pak Ustadz, jadi lega hatinya. Alhamdulillah, saya telah melegakan hati orang. Ya, melegakan hati ibu ini ya, Masya Allah. Iya. Jadi kalau sudah berumur, santai aja belajarnya. Yang penting istiqomah, itu yang paling penting. Kemudian, ini ada yang lucu lagi teman-teman. Akhirnya ada yang melegakanku. Karena saya hanya bisa praktek tajwidnya, tapi nggak hafal istilahnya. Terutama hukum mat. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ya. Iya, nggak usah dihafal. Yang penting bacanya bagus, makhrajnya. Kalau ada yang mau dikoreksi, ya bacaannya Ibu. Fokus ke makhrajul huruf saja. Ya, dan tanda-tanda tajwidnya, nggak usah dihafal tajwidnya, nggak usah, tanda-tandanya saja. Ya. Nah, kemudian ini yang di TikTok malah lebih lucu lagi teman-teman. Ya, aku sangat bahagia sekali dengar penjelasan Ustadz. Saya ulangi. Aku sangat bahagia sekali dengar penjelasan Ustadz. Aku kadang benci sekali sama adikku. Kalau ngajar jelimet sekali. Sampai dalam hati aku menangis karena sulit belajar dan mengingat-ingat. Masya Allah. Ya, sampaikan sama adiknya. Bila perlu video yang tentang ini nih, yang tadi tentang nggak penting belajar menghafal hukum tajwid, sampaikan sama adik. Jangan ajarkan yang rumit-rumit, yang mudah-mudah saja. Kalau ada yang mudah, ngapa harus yang rumit? Tujuan kita sama, pengen membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, apalagi udah di umur 40, 50, 60, 70, kan gitu kan. Kecuali kalau ada yang mau mengajar di lembaga tertentu, di sekolah-sekolah. Nah, itu dituntut memang untuk hafal ilmu tajwid, supaya bisa menyampaikan secara komplit gitu. Tapi kalau untuk bisa baca dengan baik dan benar, makhrajul huruf, sifat hurufnya, udah cukup, nggak usah
dihafal hukum tajwid ya. Cukup fokus pada bacaan saja. Kemudian sering-sering tadabbur Al-Qur'an juga, mengamalkan Al-Qur'an. Itu tujuan utama kita. Ya. Teman-teman, barakallahu fikum.